Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak hentinya kita syukur dan tahmid kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama pada sore hari ini. Allah jadikan kita semua untuk bisa mengadakan ta'lim online. Nah, ini salah satu terobosan baik di mana kita memang belum berkesempatan untuk bisa bertemu bertatap muka di sebuah majelis, tapi insya Allah dengan niat baik ini Allah berikan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah sesuai dengan pembicaraan dengan pengurus, salah satunya Bu Yudi, kita insya Allah akan mengadakan kajian online setiap hari. Masya Allah, ini merupakan barokah tersendiri bagi kita yang memang belum berkesempatan untuk hadir ke majelis. Sekarang justru dikasih kesempatan untuk hanya duduk di rumah dan kita bisa ta'lim. Dan bagi kita semua ini merupakan kabar baik, yakni seperti kata Rasulullah, ajabani amril mu'min inna amru kullu khair, mengagumkan hidupnya orang mukmin karena semuanya baik. Jadi di tengah musibah di mana kita tidak berkesempatan untuk bisa pergi dan bertemu, tapi justru kita berkesempatan untuk ta'lim online, bahkan bisa setiap hari insya Allah. Semoga kita bisa istiqomah ya. Insya Allah setiap sore kita akan ta'lim. Untuk sementara kita akan menggunakan ta'lim menggunakan fasilitas WA. Kemudian nanti Bapak Ibu semua akan saksikan di YouTube dan nanti baru kita tanya jawab. Tapi jika nanti Bapak Ibu dalam 1-2 hari udah bisa familiar dengan Zoom, kita pakai Zoom karena bisa online, bahkan bisa 100, bahkan bisa lebih banyak lagi jamaah yang bisa mengikuti insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, tema perdana ini adalah menguatkan iman di tengah musibah. Belajar dari pasukan Ahzab atau sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Ahzab, di mana salah satu ciri dari perang ini itu besarnya lawan, rumitnya keadaan, terbatasnya resources. Lawannya besar sekali karena ada koalisi kalau bahasa kita sekarang. Kemudian rumitnya keadaan waktu itu lagi musim paceklik, dingin sekali, dan minimnya resources ya. Tadi karena ada paceklik, maka jamaah atau sahabat tidak banyak punya kemampuan, terutama di bidang pendanaan dan bahkan untuk makan, proses menyambut pasukan dari Quraisy. Tapi disitulah ketika orang mukmin itu terjepit, justru menguat imannya. Ketika orang mukmin itu mendapatkan ujian dari Allah, justru menguat. Mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa Rasul." Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Wa sadaqallahu wa Rasul. Dan benarlah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Lain kalau orang munafik, di tengah tekanan itu justru goyang imannya. Ma wa'adana Allah wa Rasuluhu illa ghurur. Tidaklah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kecuali cuma tipuan. Ibarat cinta. Kalau cinta itu kokoh, maka begitu ketemu masalah, pasangan ini semakin kokoh. Tapi kalau cinta itu tidak kokoh, tidak tulus, begitu masalah, bubar, kabur salah satunya atau bahkan dua-duanya. Ibarat seorang yang ahli matematik, begitu terjadi soal yang paling berat, justru tampak sekali kemampuannya menyelesaikan soal. Tapi lain kalau keahliannya itu setengah-setengah, begitu ketemu soal yang berat, dia mengatakan, saya tidak mau. Demikianlah orang beriman di tengah musibah ini atau bala ini, justru kita semakin baik imannya, semakin kuat imannya, semakin kokoh imannya. Bukankah dalam keterbatasan ini akhirnya kita berkesempatan untuk ibadah lebih banyak? Bukankah dalam keterbatasan ini kita bisa bercengkrama dengan keluarga lebih banyak? Bukankah dalam keterbatasan ini bahkan kita bisa membaca lebih banyak, berzikir lebih banyak, merenung lebih banyak, dan seterusnya, yang bisa jadi tidak bisa kita lakukan ketika kita sedang sibuk-sibuknya atau sedang bisa bertemu siapapun di luar sana. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah, menguatkan iman di tengah musibah. Yang pertama, bagi orang mukmin, musibah adalah kabar baik.
Kenapa demikian? Saya ulangi lagi. Bagi mukmin, musibah atau ibtila atau bala naik kelas menjadi wabah atau wabah, itu ada kabar baik. Kenapa demikian? Karena setiap ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin sesungguhnya adalah cara Allah untuk menghapus dosa mereka, menaikkan derajat mereka sampai nanti mereka bertemu Allah sementara mereka tidak punya dosa lagi. Masya Allah. Jadi tidak ada yang membuat mukmin itu sengsara beserta keadaannya. Nanti ngomongnya gampang ya. Nanti insya Allah prakteknya lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bala atau musibah itu adalah kabar baik bagi orang mukmin. Karena Allah dalam sebuah riwayat akan selalu menguji orang mukmin sampai terhapus semua dosanya dan ia ketemu Allah dan ia tidak punya lagi dosa. Riwayat dari Rasulullah SAW. Disebut kabar baik juga sebagaimana kata Rasulullah, in asabahu darra sabar fakana khairan lahu. Kalau mukmin itu ketimpa darra, hal yang menyulitkan, maka dia sabar, baik bagi. Kesabaran adalah kemampuan untuk menanggung beban. Jadi persoalannya bukan kepada bebannya itu sendiri, tapi pada kemampuan menanggung beban. Kalau kemampuan kita terbatas, bebannya lebih besar, ambruk kita. Itulah kesedihan atau stres atau bahkan lebih jauh, depresi. Tapi kalau kemampuannya lebih besar daripada beban, maka seperti tidak ada beban. Jembatan yang kemampuan bebannya itu 100 ton, yang lewat 50 ton biasa. Jadi bala atau ujian adalah kabar baik karena ia merupakan cara Allah menghapus dosanya, menaikkan derajat. Yang kedua, karena ujian, ibtila, bala, wabah sekalipun bisa menjadi sesuatu yang indah manakala hadir padanya sikap sabar. Begitu disabari, maka semuanya terasa indah. Seperti kata Rasulullah gitu. Ini memang mengagumkan. Mirip dengan karunia yang disyukuri. Jadi masalah utamanya itu bukan di musibahnya, balaknya, juga bukan pada karunianya, tapi letaknya kepada sikapnya. Karunia yang tidak disikapi dengan syukur juga jadi masalah. Sama dengan masalah atau ujian yang tidak disikapi dengan sabar, jadi petaka. Karunia yang tidak disyukuri bisa menjadi petaka. Bukankah banyak keluarga bisa bertengkar, bahkan bisa putus hubungan silaturahimnya gara-gara warisan? Itu kan karunia tidak disikapi dengan syukur. Dan juga banyak orang akibat musibah bisa menjadi petaka karena ditimpa kemiskinan misalnya, kegagalan bisnis, bunuh diri, jadi petaka. Tapi ketika disabari menjadi lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibtila, ujian, wabah, dan seterusnya. Itu adalah memiliki fadilah besar di belakangnya. Tentu bukan berarti kita ingin mendapatkan musibah di sini, karena kata Rasulullah, jangan sekali-kali bertemu musuh, jangan sekali-kali ingin bertemu musuh. Kalau kau ketemu maka tegarlah. Karena di belakang musibah ini ada fadilah yang luar biasa besarnya. Salah satunya adalah ketika orang mendapatkan kasus ini bisa jadi sampai mendapatkan maqam syuhada, maqam para syahid. Nauzubillah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ibtila kemudian kalau besar namanya wabah, yang bahasa Indonesia menjadi wabah. Ternyata demikian cara orang mukmin menyikapi. Cara orang mukmin memandang. Oleh karena itu akhirnya dia bahkan menjadi salah satu fasilitas kita untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit kalau kita melihat sejarah orang-orang soleh
itu bisa mendapatkan kenikmatan iman justru memang di tengah masalah. Tidak kurang Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan hal ini, tapi konteksnya berbeda ya. Wallahi ma akhsha''alaikumul faqr wa akhsha' yuftah 'alaikumud dunya. Saya tidak takut kalian fakir, tapi saya takut dari kalian ketika diberikan pada kalian dunia. Jadi ketika ada kefakiran, Rasulullah nggak takut bagi orang mukmin. Karena emang ketika ada kefakiran bisa jadi kesempatan berbuat baiknya lebih banyak. Dan ketika memiliki resources, akhirnya lebih memilih yang lain. Nah, ada sejumlah nabi yang diberikan oleh Allah ujian menjadi contoh untuk kita semua gimana mereka melewati. Ada Nabi Ayub sepanjang harinya sakit, sepanjang hidupnya. Nabi Yunus hidup di tengah laut, di perutnya ikan. Nabi Musa dari kecil dipersoalkan, ya, lahir dipersoalkan, karena siapa saja yang punya anak lagi dibunuh. Tapi Allah punya cara lain untuk menyelamatkan Nabi Musa, bahkan ditunjukkan ke hidungnya Firaun. Demikian Nabi Isa, dan hampir semua nabi punya masalah di situ, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Mereka keluar sebagai pemenang, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di lapangan justru kita sering dapat pelajaran dari masyarakat. Banyak masyarakat yang berkesempatan untuk berdoa baik, berzikir, ibadah, lebih karena sedang ada masalah, sedang ada musibah, atau sedang ada ibtila. Itu tidak jauh lagi. Nah, ini adalah wahana yang luar biasa untuk meningkatkan iman. Rasa butuh kepada Allah menjadi sangat tinggi, takut menjadi sangat tinggi. Apalagi untuk kasus kita sekarang, hampir-hampir tidak ada yang bisa menolong. Nggak ada. Karena proses penularannya sudah sangat tinggi, mulai berbagai macam wahana. Hanya Allah yang menolong. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang baik ini justru, atau kondisi yang oleh banyak orang sebut buruk itu, bisa menjadi baik bagi orang yang punya cara pandang yang beda. Dan insya Allah kita punya cara pandang dalam bab ini menjadi peluang baik kita untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT. Sering dalam kajian sirah kita temukan salah satu analisis, apa yang membuat sahabat itu demikian tinggi derajatnya sisi Allah, bahkan sebagian mereka sudah mendapatkan cap ahli surga justru sebelum mereka mati. Jawabannya jelas, karena mereka berkesempatan membuktikan iman sepanjang hidupnya yang tidak bisa kita buktikan oleh kita semua. Di medan laga, di perjuangan dakwah terutama di awal-awal, iman adalah jawaban utama atas semua yang mereka hadapi. Keluarga Sumayyah, Ubaid, Ibnu Mas'ud termasuk, Abu Dzar, dan sejumlah sahabat awal-awal yang masuk kategori mustad'afin. Demikian juga awal-awal yang bukan mustad'afin, mereka dalam tekanan yang luar biasa. Ketika Allah berikan satu proses hidup yang penuh tekanan, justru mereka sedang dididik oleh Allah dengan sangat baik dan mereka berhasil. Kata orang, nilai tinggi tidak datang dari ujian biasa. Nilai tinggi datang dari ujian yang luar biasa. Jenderal besar tidak datang dari kondisi biasa. Jenderal besar hanya datang dari musim peperangan yang tidak pernah berhenti. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kondisi yang sekarang kita hadapi justru bagi kita merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT. Semoga Bapak semua, dari Ibu semua, setuju semua dengan pernyataan saya, dan kita sama-sama meningkatkan iman. Nah, apa itu yang dimaksud dengan iman yang baik itu? 3, saya pernah singgung di kajian Ahad pagi di atas, ya, di masjid Pondok Indah. 3 kualifikasi iman yang baik itu. Yang pertama, sahihul iman atau sihhatul iman.
iman benar, kebenaran iman atau imannya benar. Apa itu maksud iman yang benar? Iman yang konsepsinya benar. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu apa? Yang iman kepada qada qadar itu apa? Yang dimaksud dengan iman hari akhir itu apa? Konsepnya benar. Jangan sampai misalnya iman kepada qadar tapi ternyata kita punya paham Jabariyah, naudzubillah, atau paham Qadariyah. Itu namanya konsepnya tidak benar. Awas. Konsepsi iman yang salah itu fatal sekali hasilnya, karena bisa masuk kategori sesat. Naudzubillah. Oleh karena di bab ini pastikan pemahaman kita masalah iman mengikuti apa yang dijalankan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh para ulama salafus saleh. Insyaallah kita yakini kebenarannya. Iman pada hari akhir gimana? Kita pahami, kita kaji. Tentu bukan sekarang waktunya. Dan bagi jamaah yang sudah mengikuti kajian cabang iman di ruang pendidikan, kita sudah pernah bahas waktu iman kepada Allah, kepada Rasul dan seterusnya. Itulah konsepsi namanya. Terutama yang direkom iman kepada qada qadar itu apa? Itu namanya konsepsi. Yang kedua, meningkatkan iman, kualitas iman itu yang kedua adalah imannya bersih. Jadi semakin hari kita imannya semakin baik, semakin bersih. Bersih dari segala macam bentuk syirik. Naudzubillah. Awas, kita termasuk bangsa yang punya tradisi mistik. Harus kita akui. Karena sebelum Islam datang ada Hindu Buddha, mistisnya luar biasa. Sebelum Hindu Buddha ada animisme, dinamisme. Banyak sekali sekitar kita yang terkadang belum bisa menjauhkan diri dari mistis. Karena khawatir masuk syirik, terkadang cari justifikasi, membenarkan hal yang sudah jelas-jelas syirik. Maka di bab ini awas, jangan mensyirikkan perkara yang belum benar-benar masuk syirik, dan jangan juga menganggap tidak syirik hal-hal yang sudah masuk kategori syirik. Jadi hanya percaya kepada Allah. Ada syirik tradisional, ada syirik modern. Terkadang namanya konsultan spiritual itu ternyata sebenarnya dukun dengan istilah lama. Nah, ini perlu hati-hati kita semua. Pastikan iman kita benar dan bersih dari segala macam bentuk syirik. Salimul iman, salimul aqidah. Maka di sini perlu memahami bentuk-bentuk syirik. Apa saja yang masuk kategori syirik. Yang ulangi lagi ya, jangan sampai memasukkan hal yang tidak syirik. Kalau syirik-syirikan itu bahaya. Menganggap syirik orang yang belum syirik itu juga syirik. Karena tunjuknya kembali kepada dirinya. Mengkafirkan orang yang jelas bukan kafir itu menjadi kafir. Tapi juga jangan hal-hal yang jelas-jelas syirik kau tidak masukkan menjadi syirik atas nama budaya sekalipun. Naudzubillah. Jadi pastikan bersih dari segala macam bentuk syirik, dan insya Allah di kajian Ahlussunnah wal Jamaah itu jelaskan. Yang ketiga adalah hayawiyatul iman, imannya hidup. Yang dimaksud iman hidup adalah iman yang mampu menggerakkan anggota badan untuk taat kepada Allah SWT. Dan kalau kita bicara taat, berarti seluruh cabang iman itu insya Allah bisa kita kerjakan. Betapa mulianya seorang dalam hidupnya berkesempatan untuk bisa menjalankan seluruh cabang iman. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan sekedar imannya benar, tidak syirik, tapi lupa satu poin terakhir, imannya hidup. Iman itu bukan hal yang mati. Iman bukan hanya ungkapan. Iman bukanlah hanya konsepsi, tapi iman sesuatu bergemuruh di hati, yang bisa menggerakkan iman, yang menggerakkan anggota badan untuk bisa taat kepada Allah. Dan awas, taat kepada Allah bukan hanya sholat. Taat kepada Allah adalah menjalankan syariat Allah dalam hidupnya. Gimana dia mengelola keluarganya, gimana dia mengelola ibadahnya, gimana mengelola keuangannya, gimana cari rezekinya, gimana bertetangganya, gimana bekerjanya, seluruh dimensi hidup dikelola dengan syariat Allah. Itu namanya taat kepada Allah. Imannya mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya ulangi lagi, jawabannya dirahmati Allah, jangan sampai salah paham. Ketika kita taat kepada Allah, maknanya banyak ngaji, banyak ibadah. Betul. Tapi itu bukan segalanya. Taat kepada Allah maknanya adalah mengelola hidupnya persis dengan kehendak Allah dan syariat Allah SWT. Makanya di konsep ini ya, di Hayawatul Iman, menghidupkan iman ini atau iman hidup, yang mendorong untuk taat butuh dua hal. Yang pertama, butuh ilmu. Karena untuk taat butuh ilmu. Terkadang kita ketemu banyak orang ingin taat dan sudah merasa taat tapi tidak jadi taat. Contoh, masa banyak bab mensucikan najis saja. Sholat wajib suci dari najis. Kalau nggak tahu cara mensucikan najis, meskipun kelihatan sudah sangat taat, dia tidak taat karena sholatnya tidak sah. Contoh wudhu, nggak usah jauh-jauh. Ingin taat kepada Allah untuk sholat, kemudian dia wudhu, tapi wudhunya nggak sah. Nah, ini pesan khusus untuk para new taubater, petobat baru. Memang masalah tohara bersuci ini, wudhu, mandi, itu perkara yang sangat vital dan biasanya dipelajari oleh kaum muslimin di usia-usia sangat dini waktu di SD. Nah, ketika kemudian orang tua baru taubat, dia belum paham itu masalah, langsung loncat. Nah, ini terkadang perkara. Sedikit saya keluar dari tema. Kalau kita ingin belajar Islam pertama kali, mohon maaf, jangan langsung membaca Quran. Mengulangi lagi, jangan langsung membaca Quran. Kalau belajar Islam pertama kali, itu pertama kali tauhid. Dibenarkan tauhidnya. Setelah tauhid, maka diperbaiki hatinya, namanya tazkiyatun nafas. Setelah itu, tindakan fikihnya, terutama ibadah-ibadah pokok seperti toharoh, terus sholat, terlagi shaum. Nah, baru kita belajar Al-Quran. Maaf ya, jangan sampai salah tangkap. Kalau ada orang tidak bisa baca Quran, itu nggak sampai dosa selama dia masih bisa baca takbir, Fatihah, dan tasyahud, karena ini menjadi rukun sholat. Tapi kalau orang sampai tidak bisa bersuci, nggak bisa wudhu benar, nggak bisa mensucikan najis dengan benar, sholatnya nggak benar, dosa. Kejadiannya banyak jamaah begitu taubat, langsung dia belajar Quran, lupa belajar bersuci, lupa belajar wudhu. Nah, makanya dipastikan. Terkadang bahkan lupa masalah tauhidnya belum dilurusin. Meskipun antara tauhid, ilmu hati, dan fikih bukan berarti dikerjakan urut, enggak. Ketiga-tiganya berbarengan. Pastikan yang paling pokok itu